Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 6. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita mulai bersama-sama. Oke, anak-anak, kita mulai pembelajaran 3 ya. Kalian lihat di sana ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar anak-anak yang sedang melakukan wawancara. Di gambar kedua ada 2 anak laki-laki yang sedang melakukan praktik membuat lampu rambu lalu lintas. Nah, yang ketiga di sana ada 3 anak ya yang sedang melakukan diskusi. Mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, kita lanjutkan kegiatan selanjutnya. Ayo membaca. Mari kita baca bersama-sama. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kehidupan kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah, gambar-gambar di atas tadi menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia yang sedang belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Nah, semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 2. Bunyi Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Nah, pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh memperbaiki fasilitas pendidikan, misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak. Lalu memberikan bantuan buku gratis dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Apa yang bisa kamu lakukan terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa? Nah, apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu peduli dengan pendidikan warganya? Nah, amatilah gambar-gambar berikut ini. Nah, selanjutnya kegiatan Ayo Mengamati. Ya, kalian lihat di sana ada gambar anak yang sedang belajar. Lalu di sana juga yang gambar kedua di malam hari pukul 18.30 sampai 21. Jam belajar bagi warga. Nah, di sini ada soal pada halaman 14. Mari kita baca bersama-sama. Amatilah gambar di atas, kemudian tuliskan hasil pengamatanmu mengenai gambar pada kolom berikut ini. Jadi jawabannya, warga di lingkungan tersebut memberlakukan aturan khusus yaitu menetapkan pukul 18.30 sampai 21 sebagai waktu belajar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami betul tentang hak pendidikan bagi seluruh warganya, terutama bagi pelajarnya. Jadi, mereka memperhatikan jam belajar ya. Oke, soal selanjutnya pada halaman 15. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nomor 2, apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Jadi jawabannya, kewajiban sebagai seorang siswa yaitu belajar, lalu menghormati orang tua dan guru, mengerjakan tugas sekolah, menjaga kebersihan, lalu di rumah membantu orang tua, dan menaati
peraturan di rumah ya, kalau di sekolah menaati peraturan di sekolah. Oke, nomor 3, bagaimana sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Jawabannya yaitu menerimanya dengan rasa tanggung jawab. Di nomor 4, mengapa kamu harus bersikap seperti jawabanmu pada soal nomor 3? Nah, jawabannya karena di balik kewajiban yang saya lakukan, saya juga mendapatkan hak baik di rumah dan di sekolah. Sehingga dengan melaksanakan kewajiban, hak dan kewajiban menjadi seimbang. Oke, kita baca lagi. Kamu telah mengetahui contoh-contoh kewajiban seorang siswa. Nah, setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, begitu juga warga masyarakat. Nah, dengan melaksanakan kewajiban berarti kamu telah berperilaku positif. Nah, berperilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Perilaku positif bukan berarti perilaku yang penurut, namun lebih daripada itu, yaitu kreatif, kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan yang disepakati bersama. Nah, oleh karenanya, perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan hidup bernegara sebagaimana telah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan dan azas kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Para pahlawan dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat diwujudkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Oke, ada soal di halaman 16 dan 17 ya. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan? Jadi, tuliskan dalam tabel berikut ini. Pertama, upaya untuk mengisi kemerdekaan yaitu rajin beribadah sesuai agama. 2, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. 3, ikut serta dalam lomba yang diadakan di lingkungan tempat tinggalmu. Yang keempat, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang kelima, membersihkan rumah. Keenam, berdoa untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 7, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 8, membaca biografi para pahlawan nasional. 9, berkunjung ke monumen-monumen pahlawan. Dan terakhir, 10, menonton film Indonesia yang menceritakan kisah para pahlawan nasional. Jadi ini adalah upaya dalam mengisi kemerdekaan. Oke anak-anak, di halaman 19 ada beberapa pertanyaan. Ya, sebelumnya kita harus membaca dulu bacaan pada halaman sebelumnya ya. Jadi kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua ya. Jadi dari bacaan tersebut kita jawab pertanyaan, apa judul bacaan di atas? Jadi kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Lalu apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Jadi kampung rukun. Nomor 3, apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Itu meski warga Kampung Wonorejo memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya, nah mereka mampu hidup rukun. Selain itu, warga Kampung Wonorejo juga mampu hidup berdampingan dengan warga Kampung Kibai dalam kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kedamaian. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagian B. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai dari kemerdekaan? Jadi, sebagai warga masyarakat lebih semangat dalam belajar ya.
mengikuti lomba yang diadakan di lingkungan tempat tinggalmu, dan menjaga kerukunan antar sesama. Lalu nomor 2, bagaimana pelaksanaan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Jadi saya selalu berusaha melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat seperti menghormati tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kerukunan dengan tetangga saya. Oke, kita lanjutkan membaca lagi bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Nah, masa remaja awal kira-kira tuh masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir itu kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Nah, pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Nah, bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Nah, salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, sebagai contoh, melalui kegiatan pencinta alam. Kegiatan pencinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, kegiatan pencinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan reboisasi di lahan yang gundul. Yang kedua, mengadakan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. 3, penanaman pohon di sekitar perkarangan rumah. Keempat, berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Nah, dengan demikian generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadinya pemanasan global warming dapat berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi sehingga menyebabkan banjir di satu tempat tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan dengan kecenderungan semakin lama semakin kuat. Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih sulit ditemukan. Nah, oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan hidup sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Nah, dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa dihindari. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Oke, anak-anak kelas 6 di halaman 25 ada beberapa soal, mari kita jawab. Apa judul yang ditemukan yang untuk bacaan di atas ya? Yang tepat adalah pentingnya kepedulian remaja terhadap lingkungan ya. Nah, jadi coba temukan kata kunci pada judul teks, lalu tuliskan kata kunci tersebut dalam kolom di bawah ini ya. Lalu tuliskan juga informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci yang kamu temukan. Jadi tadi kata kuncinya yaitu remaja peduli lingkungan. Nah, perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci yaitu kegiatan pencinta alam menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan. Lalu, beberapa kegiatan pencinta alam diantaranya adalah melakukan reboisasi, menciptakan tempat-tempat sampah, menanam pohon di halaman rumah, dan menghemat air. Yang kedua, kata kuncinya dampak peduli lingkungan. Informasi yang kita peroleh dari dampak peduli lingkungan yaitu hutan-hutan dan pinggir-pinggir jalan akan terlihat hijau dan asri penuh pepohonan. Udara di lingkungan sekitar menjadi sejuk dan mengurangi dampak pemanasan global. Kegiatan selanjutnya, ayo mengamati. Nah, pada halaman 26 disajikan gambar pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi hingga dewasa. Nah, teman-teman diminta mengerjakan soal-soal yang disajikan berdasarkan gambar tersebut ya. Lihat di sana, dari bayi sampai dewasa ya. Soalnya, jadi amati gambar di atas, gambar manakah yang menunjukkan masa remaja ya. Jadi gambar nomor 4 dan kelima dari kiri ya, itu yang dewasa.
Oke, soal selanjutnya, berdasarkan gambar di atas yang tadi ya, ingat kembali ciri-ciri pubertas pada laki-laki, kemudian tuliskan pada pada kolom berikut. Nah, di sini jawabannya yaitu ciri-ciri pubertas anak laki-laki: tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan, lalu muncul jakun pada leher, suaranya membesar dan mengalami mimpi basah. Di halaman 27, ciri-ciri pubertas pada anak perempuan ya. Rambut yang pertama adalah rambut-rambut halus mulai tumbuh di beberapa bagian tubuh. Yang kedua, payudaranya membesar. Ketiga, pinggul membesar. Dan keempat, mengalami menstruasi. Nah, ini ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan ya. Oke, anak-anak kelas 6, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya. Nah,